Limpahan puji kehadirat Allah
Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Luhur, yang Maha melimpahkan kemuliaan dan kasih sayang setiap detik dan kejap kepada hamba-hambanya yang beriman dan yang tidak beriman, yang baik dan yang jahat, dan siapapun dari mereka terkecuali bahkan makhluk alam sana dunia, bahkan para makhluk-makhluk yang tampaknya tidak bergerak, termasuk hewan, tumbuhan, bahkan bebatuan, bahkan setiap debu, bahkan semua yang ada di langit dan bumi mengagungkan nama yang Maha Luhur, nama yang Maha Mulia. Maka oleh sebab itu, jangan sampai kita tertipu melihat benda-benda mati seakan mati, padahal mereka berpikir kepada Allah sebagaimana firman-Nya, yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh walakin la tafqahuna tasbihahum. Berpikir kepada Allah, mengagungkan nama Allah, semua yang ada di langit dan bumi, namun kalian tidak memahami zikir mereka. Hal ini dibenarkan dan dimulai diketahui oleh para ilmuwan kita dengan mereka mengatakan semua benda mempunyai suara, apakah itu bebatuan, apakah itu hewan, apakah itu tumbuhan, apakah itu apapun, mempunyai frekuensi suaranya masing-masing. Mereka semua bersuara, tapi tidak dipahami suaranya dan tidak didengar suaranya. Jelas firman Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum, kalian tidak mengerti tasbih mereka. Namun para ilmuwan telah menemukan semua yang ada mempunyai frekuensi suaranya masing-masing. Di dalam takbir kepada Allah, di dalam mengagungkan nama Allah, di dalam menyeru nama Allah, semua yang tidak kita dengar frekuensi suaranya, termasuk setiap sel tubuhmu memanggil dan menyeru namanya setiap waktu dan kejap, dan tidak pernah lupa dari zikir kepada Allah. Sedangkan yang mati banyaknya hati kita dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan benda-benda mati, justru benda mati itu hidup selalu dengan zikir. Bahkan kita, hati kita yang seakan paling hidup dari semua yang hidup, justru hati kita paling mati dari semua benda mati. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, berhati-hatilah dengan kehidupan yang sementara yang mesti kita lewati, yang padanya pasti ada anugerah dan pasti ada masalah. Tidak ada kehidupan tanpa anugerah dan tidak ada kehidupan tanpa masalah. Oleh sebab itu Allah jadikan siang dan malam bergantian memberikan tarbiyah kepada kita, pengajaran kepada kita, bagaimana kehidupan ini tidak akan pernah tidak berubah, pasti selalu berubah. Dalam setiap detik kita berubah menuju yang pasti. Tubuh kita berubah, setiap sel rambut kita tumbuh setiap detiknya. Demikian pula hal-hal yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tumbuh dan tumbuh. Dan demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki setiap detik, bahkan 1/1000 detik setiap saat kita selalu berubah dan berubah dengan kehendak yang maha merubah. Kita tidak bisa mengatur tubuhnya, rambut kita atau kulit kita yang terluka untuk segera kembali merajut sel-sel baru untuk segera tumbuh. Kita semua tidak mampu membuat tulang belulang kita dan jantung kita berdetak lebih dari 100.000 kali setiap harinya. Kita tidak mampu mengatur itu semua, namun yang maha mengasuh lebih dari ibunda kita, Rabbul Alamin, yang mengasuh kita setiap nafas, setiap 1/1000 nafas kita dalam asuhan
kasih sayang ilahi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengajaran kepada kita dengan wujud, jangan sampai dengan wujudnya alam ini beserta hewan, tumbuhan, api, air, tanah, dan segala-galanya, semua sifat makhluk ada di dalam hati manusia. Semua sifat air ada di hati kita, sifat tanah, sifat api, sifat seluruh hewan, sifat malaikat, sifat syaitan, sifat segala macam makhluk yang dicipta oleh Allah ada di hati kita. Cahaya, kegelapan ada di hati. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu Allah SWT berfirman dalam hadits qudsi, ma wasi'ani ardi wa la sama'i innama wasi'ani qalbi abdil mu'min. Tidak mampu menampungku langitku dan bumiku, yang mampu menampungku hatiku, hati hamba-hambaku yang beriman. Hati dalam bahasa Arab itu jantung. Kita sering salah paham, dikira hati itu lepar. Al-qalb adalah jantung. Hadirin hadirat, jantung ini yaitu sanubari yang dimaksud di dalam bahasa itu. Sanubari kita lebih luas, lebih kuat, lebih mampu dari seluruh alam semesta. Karena apa? Karena mampu menampung Rabbul Alamin dan keluhurannya, kebahagiaannya, bukan dalam artian Allah masuk ke dalam hati kita, tapi cahaya keagungan ilahi tidak mampu diterima alam semesta, sebagaimana hancurnya gunung yang jika diturunkan padanya firman Allah, law anzalna al-Qur'ana la ra'aytahu khashi'an mutasabbihan min khasyatillah. Gunung itu akan runtuh dan hancur jika diturunkan Al-Quran di atasnya, kepadanya dia akan tunduk dan hancur dari takutnya kepada kewibawaan Allah. Gunung itu hancur dari takutnya atas kewibawaan Allah. Hati manusia mampu menampung kewibawaan Allah, kecintaan Allah, kasih sayang Allah, kelembutan Allah, dan segala-gala dari sifat keluhuran ilahi yang maha sempurna dan maha memiliki segala kesempurnaan, maha memiliki semua yang ada di alam semesta ini, mampu ditampung hati kita. Namun berhati-hati, jangan sampai hati kita ini terbawa kepada bentuk-bentuk dari makhluk yang Allah cipta yang tidak baik. Di hati kita punya sifat seluruh makhluk. Di hati kita ada sifat pemarah. Sifat pemarah dikiaskan seperti sifat seekor anjing, dan sifat emosional, sifat syahwat dikiaskan sebagai hewan yang bernama babi. Mereka dihukumi najis. Namun kita lihat hewan itu di dalam syariat, dua hewan yang saya sebut tadi hukumnya najis, muwalawah. Namun mereka dicipta oleh Allah seperti itu, mereka tidak protes kepada Allah. Wahai Allah, aku berzikir setiap hari, kenapa kau ciptakan aku sebagai hewan yang najis? Padahal aku berzikir setiap hari dan manusia setiap hari melupakanmu, tidak berzikir padamu. Kau ciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, sedangkan aku selalu berzikir. Kau jadikan aku hewan yang paling najis. Tidak satupun hewan yang ternajis itu protes kepada Allah. Gimana dengan hati kita? Barangkali sering protes atas keputusan Allah. Mana yang lebih mulia, hewan yang ternajis itu atau hati kita? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hakikat akan muncul di yaumul qiyamah. Masing-masing akan muncul dengan wujud kehidupan hatinya di masa hidup. Apakah ia muncul dalam bentuk hewan atau muncul dalam bentuk manusia bercahaya?
lihat keadaan hari-hari kita dan kehidupan kita. Panutan kita Sayyidina Muhammad, manusia yang paling ramah kepada semua makhluknya Allah, yang diajari adab oleh Allah, yang telah bersabda kepada kita Nabi kita Muhammad SAW, adabun rabbi fa'ahsan ta'dibi. Allah mengajari budi pekerti, sebaik-baik budi pekerti adalah budi pekertiku. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah mengajari Nabi adab bahkan terhadap butiran tanah yang diinjak. Waladina yamshuna 'alal ardi hauna, jalan perlahan-lahan tidak menghentakkan kakinya di bumi. Adab kepada tanah yang kita injak, bahkan adab kepada tanah, apalagi hewan, apalagi tumbuhan, apalagi manusia, apalagi makhluk dan sebagainya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, saya terus-terusan mendapatkan hujan pertanyaan tentang masalah yang baru saja membuat muslimin murka di barat dan timur ini. Terus muncul dari SMS, dari ucapan, dari surat dan lain sebagainya. Sebenarnya saya sudah lama menjawab hal ini, tapi saya ulangi lagi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jangan tentunya kita semua pecinta Nabi kita Muhammad SAW. Karena jangan kita jadikan emosi kita bisa dikendalikan oleh orang yang tidak menyukai Nabi kita. Emosi muslimin di tangan mereka. Kapan mereka membuat muslimin murka, mereka bisa buat muslimin murka. Kapan mereka bisa buat muslimin tenang, mereka bisa buat muslimin tenang. Berarti emosi muslimin di tangan mereka. Mereka yang semestinya kita seru kepada kemuliaan. Dan hal ini tidak akan terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Jika Allah tidak menghendaki, maka hal ini tidak akan terjadi. Kenapa Allah menghendaki hal ini dan mengizinkannya? Ini telah terjadi 14 abad yang silam di masa hidup beliau pun Sallallahu Alaihi Wasallam, penghinaan terhadap beliau telah terjadi. Namun kita lihat apa yang beliau perbuat dan apa yang diperbuat oleh selanjutnya dan selanjutnya. Kita buat nama beliau yang dicemarkan kembali menjadi wangi dan indah, Sayyidina Muhammad SAW. Kita kenalkan siapa Rasul yang budi pekertinya seperti apa pada keluarga kita, pada jangan-jangan kita lebih menghinakan Nabi kita daripada orang-orang yang tampaknya menghina Nabi kita. Hal ini akan kelihatan nanti, terlihat muncul di yaumul qiyamah. Sekarang seakan-akan kita orang yang mampu bercinta Nabi SAW, lihat orang menghina Nabi, kita marah. Tentunya kita layak marah karena Allah SWT, tapi kemarahan yang membawa manfaat, bukan kemarahan yang membawa mudarat dan kehancuran selanjutnya. Tapi lihat ini kita, saat kita di hadapan Allah kelak, Nabi menjadi saksi. Allah bertanya, fulan bin fulan ini hari ini tanggal anu berbuat dosa ini dan ini. Betul wahai Muhammad? Nabi Muhammad harus mengatakan betul atas dosa kita. Berapa hari kita mencoreng wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, mempermalukan Rasul. Umatku berbuat dosa dan Rasul harus berkata betul atas dosa-dosa kita. Betul wahai Allah, hari anu tanggal sekian dia berbuat demikian. Betul wahai Muhammad, umatmu begitu. Si bulan dan bulan ini berdosa ini dan ini, tanggal sekian jam sekian perbuatannya ini. Betul wahai Muhammad. Nah, betul kita permalukan Rasul di hadapan Allah. Kita mengatakan Muhammad, kita sendiri penghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan Allah Taala. Semoga Allah perbaiki keadaan kita sehingga jangan terbawa emosi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mereka yang mempunyai semangat untuk berbuat ini dan itu silakan saja yang lebih baik. Kita pikirkan dulu mana yang kau manfaat dan mana yang kau mau. Kembali pertanyaan, kenapa Allah izinkan ini terjadi? Karena muslimin melupakan Nabi.
Dengan hal ini terjadi, maka orang-orang Islam akan semakin ingin tahu Nabi itu betulkah begitu, maka dia belajar tentang Nabi. Dan orang-orang yang keluar Islam jadi penasaran Muhammad itu siapa? Betulkah dia berbuat begitu? Sejak apa dia? Mereka akan pelajari. Dengan mempelajari itu, maka mereka akan mengenal ternyata yang maki atau pembina itu adalah sosok yang paling ramah dan lemah lembut kepada yang seagama dan yang tidak seagama, kepada musuh-musuhnya. Bahkan hal ini, saat ini, waktu ini adalah waktu bulan Dzulqa'dah memperingatkan kita kepada perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian tahun 6 Hijriah, Dzulqa'dah 6 Hijriah, perjanjian Hudaybiyah, 1.500 muslimin menuju Makkah Mukarramah untuk melakukan haji dan umrah, namun ditahan oleh orang Quraisy. Orang Quraisy melarangnya, padahal Makkah sudah kelihatan di mata mereka. Berkata Sayyidina Umar bin Khattab, ya Rasulullah, kita sudah lihat di depan kita Makkah, mereka menghalangi kita masuk ke kampung kita sendiri. Kita 1.500 kita mampu berperang. Rasul mengatakan tidak satu pun membawa senjata, semuanya pakai ihram, nggak ada senjata, ihram, 2 helai pakaian tanpa jahitan. Tidak ada persenjataan, tidak ada peperangan. Mereka menghalangi juga. Tahu Rasul tidak punya senjata, dalam sahabatnya tidak bawa senjata. 1.500 hanya mau tawaf, sa'i, ta'alul, lalu menguruskan ke Arafat dan lain sebagainya. Namun tetap mereka tidak izinkan. Bikin perjanjian yang sangat timpang. Kalau seandainya orang yang Muslim dari Makkah mau berangkat ke Madinah, harus izin pembesar-pembesar Quraisy. Tapi kalau seandainya orang Madinah mau ke Mekah masuk agama Quraisy, maka tidak boleh dihalangi dan dilarang. Ini pelan sekali orang mau beriman tak boleh. Hadirin hadirat nama Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hari ini sudah sering saya jelaskan tentang kejadiannya dan ceritanya, namun kita ambil hikmah. 1.500 tahun 6 Hijriah bulan Dzulqa'dah. Kita lihat 2 tahun berikutnya. Sebab dari kesabaran Nabi SAW atas perjanjian Hudaybiyah yang sangat menyakitkan banyak jiwa muslimin, tidak boleh masuk kampungnya sendiri. Padahal bisa berperang saat itu, mereka mau berperang dengan batu dan kekerasan, mereka bisa berbuat. Rasulullah sabar. 2 tahun kemudian terjadilah Fatah Makkah, dan di saat itu sudah 10.000 muslimin. 2 tahun dari 1.500 menjadi 10.000 muslimin, dan tidak bisa dihalangi lagi masuk Makkah tanpa senjata juga. Tapi tidak bisa dihalangi masuk. Sudah 10.000 tahun dari 1.500 tahun 6 ini, dalam 2 tahun 8 Hijriah kejadian Fatah Makkah sudah 10.000 muslimin. 2 tahun kemudian Hujjatul Wada, hujjah terakhir, hajinya terakhir Rasul tahun 10 Hijriah, 120.000 muslimin hadir bersama Sayyidina Muhammad SAW di dalam haji. Lihat perbandingan cepatnya perkembangan sebab budi pekerti Sayyidina Muhammad SAW. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, riwayat yang kita baca menunjukkan betapa agungnya cintanya para sahabat. Di sini Sayyidina Ubaidah radhiyallahu anhu sangat cemburu kepada Ibn Sirin yang menyimpan sehelai rambutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari di Syarah Sahih Bukhari bahwa Ibn Sirin adalah putra dari Sirin. Sirin ini adalah pembantunya Anas bin Malik. Kita akan baca di sini bahwa Ibn Sirin berkata kepada Ubaidah, aku punya sehelai rambutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata Sayyidina Ubaidah, kalau aku memiliki sehelai rambutnya Rasul, bagiku lebih kudambakan dari dunia dan segala isi, dari cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dari mana Ibn Sirin mendapatkannya? Dari ayahnya sendiri, dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar. Dan Sirin ini adalah Maula Anas bin Malik, adalah pembantunya Anas bin Malik. Anas bin Malik pembantunya Rasulullah SAW, tapi tidak dijadikan pembantu, tapi dijadikan sebagai anak angkatnya Sayyidina Muhammad SAW, Sayyidina Anas bin Malik.
dan Ibnu Sirin mendapatkannya, demikian Sirin mendapatkannya, memberikan kepada anaknya. Ibnu Sirin dikenal sebagai ulama besar juga, dan Sayyidina Ubaidah radhiyallahu anhu dari para sahabat satu yang sama-sama kesemuanya modelnya begitu. Karena di saat apa? Saat Hijjatul Wada, Rasulullah SAW tahallul, cukur rambutnya, tidak ada sehelai rambut Nabi yang jatuh ke tanah kecuali sudah di tangannya para sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum. 120.000 sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam Hijjatul Wada, dan di tahun itu pula bulan Dzulqa'dah, dan selanjutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat di bulan Rabiul Awal. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh hajat kita, menghapuskan seluruh dosa-dosa kita, menjauhkan kita dari segala musibah, dari segala masalah, dan dari segala kesulitan, mempermudah segala yang sulit, dan mempermudah kita mencapai keluhuran, kebahagiaan, kemuliaan dunia dan akhirat. Faqulu jami'an ya Allah, 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 pandang semua jiwa kami, persuci, perindah sanubari kami, perindah hari-hari kami, perindah dunia dan akhirat kami. Ya Allah, ya Allah, jangan kau jadikan sanubari kami lebih hina dari hewan-hewan, dan jangan kau munculkan kami di hari kiamat dengan bentuk-bentuk yang hina. Jadikan kami terang benderang bersama Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan kami selalu ramah dan lemah lembut. Ya Allah, ya Allah, kabulkan segala hajat kami, di antara kami yang sakit, di antara kami yang kena musibah dan masalah, angkat seluruh penyakitnya dan musibah dan masalahnya. Ya Allah, ya Allah, permudah segala yang sulit. Ya Allah, ya Allah, limpahkan hidayah seluas-luasnya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jaga kami dengan penjagaan yang teragung, terukur, tersuci, termulia. Kami tidak salah jika memintanya kepadamu, dan tidak ada yang bisa memberi selainmu. Ampuni seluruh dosa, ya Allah. Gemuruh alam semesta selalu berpikir, jadikan hati kami selalu ingat kepadamu, dan bergemuruh dalam pikir mengingatmu ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Insyaallah ta'ala
Terus selanjutnya kita akan melakukan sholat gaib untuk Raja Musaifah binti Abdullah yang ibundanya Al-Habib Sufyan bin Syaiban wafatnya dalam usia 115 tahun. Seorang yang sangat salehah dan seorang yang sangat mulia, panjang usianya Allah SWT wafat. Semoga Allah SWT memuliakan ruhnya dengan kemuliaan dan kebahagiaan saat menagungnya di alam barzakh, dan semua ayah bunda kita yang telah wafat, keluarga kita yang telah wafat dimuliakan di alam barzakh, dan juga ayah bunda kita yang masih hidup dipanjangkan usianya dalam afiat dan rahmat. Dan demikian juga kepada para ulama, para tamu kita yang datang dari luar negeri, yang dari dalam negeri, yang dari luar kota, dan semua juga kita ucapkan terima kasih kepada pihak dari Polsek Pancoran yang turut mengamankan acara ini. Semoga dalam rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita ucapkan selamat datang juga kepada guru kita Fadilatul Sayyid dari Allah Al-Alwi bin Utsman bin Yahya, maka Allah yang malam ini juga hadir, dan alhamdulillah semua guru-guru kita yang hadir malam hari ini. Hadirin hadirat, salam takdim dari guru mulia kita Al-Musnid Al-Arabiyillah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, yang insyaallah beliau telah menjadikan hadir, dan insyaallah haul akan diadakan pada awal Desember, atau tepatnya diperkirakan 2 Desember atau 9 Desember oleh Imam Fakhrul Wujud, yang berarti kedatangan beliau diperkirakan akhir November atau awal Desember. Insyaallah acara kita sukses. Selanjutnya majelis kita malam Selasa insyaallah tetap akan kita adakan di Monas, dan beliau mengatakan jangan risau atas apapun yang terjadi, dari perubahan-perubahan, dari kejadian-kejadian di dalam pemerintahan atau lainnya. Jangan risaukan itu semua, karena dakwah ini Majelis Rasulullah SAW di Jakarta akan semakin maju dan sukses. Saya sampaikan kita bergembira, dan semoga Allah SWT memuliakan kita selalu di dalam keluhuran dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Mari kita bersalam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya taqabbal masykur. Ya Rasulullah
Dan perlu kita lakukan dari akbar dan zikir bila bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Bekasi berzikir dan bersolat, tepatnya di lapangan Nur, Kampung Nangka dan Daerah dan Satria, tetap kantor Jakarta Bekasi Utara, hari Sabtu 29 September 2012 pukul 20.00 sampai dengan selesai. Demikian diri nanti dan memuliakan Allah. Habib Hud kepada Rasulullah. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول ما كنت أنا نبينا من قبل لا واجعلنا وإياهم